Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta film webinar. Ya, bertemu kembali bersama kami dari tim riset Film Sekuritas Indonesia pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya pastikan terlebih dahulu apakah tampilan layar dan suara saya terdengar dan terlihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian. Oke, selamat pagi. Nampaknya sudah clear. Terima kasih konfirmasinya, Pak Robertus, Pak Chandra, Pak Tommy, dan Ibu Monica. Kita mulai ya. Selamat pagi juga Ibu Melinda. Kita mulai dari bahasan pertama, dari market map. Di sini kita lihat bahwa kalau dari bursa global itu agak variatif ya. Dari bursa Eropa agak melemah, dari bursa Amerika, dari Dow Jones dan S&P ditutup menguat cukup tipis, cuma 0,12% dan juga 0,10%. Sementara Nasdaq berkoreksi 0,02%. Lalu kita lihat di bursa Asia, kemarin mayoritas ditutup menguat ya, cukup tinggi, di kisaran 0,2 sampai 0,2 sampai 1%. Lalu kita lihat dari harga komoditas. Ini harga minyak masih melanjutkan kenaikan ya. Dia naik 1,7% untuk WTI dan juga Brent. Harga emas naik sedikit, sementara batu bara cenderung melemah minus 1,47%. Dari harga CPO itu mengalami penurunan cukup signifikan ya, 4,77%. Jadi hati-hati yang sudah punya saham CPO, ada potensi pelemahan hari ini. Lalu dari Cooper dia naik 1,06%, sementara dari nikel dan juga tin dia mengalami pelemahan ya, yang pelemahan sedikit saja. Lalu kita lanjut ke berikutnya yaitu adalah market drivers. Ini kita lihat dari market driver. US ADP National Employment Report, kita lihat bahwa gaji swasta dia meningkat sekitar 174.000 ya, dibandingkan estimasi 49.000, jadi ada angkanya di atas ekspektasi. Kita lihat meskipun dari infeksi COVID-19 masih berlanjut dan sangat kena ya ke pengoperasian dari perhotelan juga ya. Jadi dampaknya masih sangat besar COVID-19. Lalu buat data bulan Desember memperlihatkan 78.000 pekerjaan hilang ya, dibandingkan dengan report sebelumnya yang 123.000 kehilangan pekerjaan. Kita lihat bahwa terjadi perbaikan di segmen lapangan pekerjaan di bulan Desember di Amerika Serikat. Dan kita lihat pertumbuhan lapangan kerja diekspektasikan akan cenderung meningkat dalam waktu yang akan datang karena adanya stimulus dari pemerintah Amerika Serikat yang sekitar 900 miliar US dollar yang dia diluncurkan pada bulan Desember kemarin. Lalu kita lihat dari sedikit kita review dari US Weekly Jobless Claims, kita lihat di bulan Januari kemarin yang klaim bantuan itu sekitar 830.000 ya. Sementara ekspektasinya itu sekitar 847.000. Jadi ada sedikit perbaikan di bulan Januari sekitar 830.000, sementara di bulan Desember sekitar 847.000 ya di minggu sebelumnya. Sementara di minggu terakhir bulan Januari sekitar 830.000. Jadi ada perbaikan di sini. Lalu juga buat claims-nya itu ada sedikit perbaikan juga, 4.700 juta dibandingkan dengan 4.771 juta minggu sebelumnya. Jadi kita lihat sedikit ada perbaikan di ekonomi Amerika Serikat. Lalu kita lihat untuk foreign flow, kemarin tercatat IHSG naik 0,5% dan asing itu cenderung masuk sekitar 216,06 miliar. Ya, kita lihat total net flow ya dari awal tahun sekitar 9,17 triliun. Ya, melihat tadi bursa regional dan juga bursa global tuh cenderung menguat, jadi kami lihat bahwa
IHSG hari ini akan cenderung menguat, tapi secara terbatas. Hati-hati akan ada profit taking dan mungkin juga ada pembalikan arah. Karena ini kita lihat info terbaru dari Bursa Asia ya, ini sudah buka Bursa Asia dari Nikkei, Hang Seng, dan juga Shanghai, itu tercatat melemah. Straits Times juga demikian, melemah ya pada pembukaan hari ini. Meskipun dari Dow Jones itu mengalami kenaikan. Jadi cukup hati-hati di sini jika ada profit taking. Mungkin di sesi 1 ada kenaikan, tapi di sesi 2 bisa berbalik arah, seperti hari-hari sebelumnya. Untuk market news, kita lihat ada Indosat, Inco, dan juga PPRE. Untuk Indosat, ini terkait dengan corporate action mereka ya, HC Sentri dan juga Indosat. Kita lihat PT HC Sentri Indonesia sedang mereview skema dengan Indosat, termasuk juga dengan backdoor listing di pasar modal Indonesia. Lalu ada Inco, untuk PT Val Indonesia, kita lihat Inco telah memproduksi 72.237 metrik ton nikel di 2020. Dan volume ini meningkat sekitar 2% dibandingkan dengan 71.025 ton di tahun 2019. Lalu PPRE, kita lihat PT PP Presisi Tbk menargetkan akuisisi kontrak baru di 2021 meningkat hampir 30% ke level 3,6 triliun. Jadi kira-kira itu saja buat market news hari ini. Dan kita lihat untuk technical recommendation, ini kami lihat ada beberapa emiten cukup menarik. Ada Astra, XL, dan juga BJBR. Untuk Astra kita lihat ini trennya short term masih bearish. Dari medium termnya dia cenderung sideways ya. Boleh untuk Bapak Ibu coba untuk spekulatif buy di level 6.150. Target price di 6.450. Dan target price kedua di level harga 6.700. Jangan lupa stop loss di level 5675. Buat Astra, ini kami lihat juga dari Stochastic dan MACD juga masih cukup menarik. Kemarin kenaikan juga disertai dengan volume yang cukup bagus juga buat Astra, jadi bisa diperhatikan. Lalu berikutnya kita lihat. Untuk berikutnya ada XL. XL Axiata sedang mencoba konsolidasi di area support. Meskipun dari medium termnya itu dia masih bearish ya. Kita boleh coba masuk di level 2340 dengan target harga 2470 dan jangan lupa stop loss di level 2600 untuk XL. Lalu berikutnya kita lihat, jangan lupa buat stop loss juga di 2140 ya buat XL ya. Target 1 2470, TP2 2600 dan stop loss di 2140. Lalu berikutnya ada BJBR. Untuk BJBR sendiri kita lihat trennya juga masih cenderung sideways aja ya dari short term dan juga medium term. Boleh spec buy di level 1535. Target price pertama 1615 dan target price kedua di level 1725. Jangan lupa stop loss di level 1430 untuk BJBR. Lalu berikutnya, ya ada 3 aja, ada BJBR, XL, dan juga Astra. Itu bisa diperhatikan Bapak Ibu sekalian untuk masuk hari ini. Dan langsung kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama dari Bapak Hendra, menanyakan ada Java, Cetra, dan juga MNCN. Buat Java, di sini kita lihat, ini masih tren sideways aja. Boleh sih kalau mau coba masuk, karena dari Stochastic dan juga MACD masih menarik ya. Dan kita lihat target harga di level 1470 untuk Java, jadi boleh beli juga. 1470 targetnya, jangan lupa stop loss di level 1340. Itu untuk Java, boleh untuk diperhatikan. Ciputra di sini kami lihat dari MACD masih belum kuat tampaknya ya. Dia sedang bertahan di MA5, jadi bisa diperhatikan level 950 ya. 950 sebagai support dan untuk resisten di level harga 1000 untuk CTRA. Jadi kalau saya pribadi masih wait and see, nampaknya masih belum kuat. Stochastic juga sudah dead cross lagi ya, meskipun masih di area oversold. MNCN masih boleh di hold, ini kami rekomendasikan kemarin sejak tanggal 1 Februari.
Target harga kita di 11.45 untuk MNCN masih boleh di hold. Kalau mau beli boleh di range harga 1060 sampai 1085. Stop loss kita di area 995 untuk MNCN. Lalu Pak Robertus, Adro, ya kita lihat dulu Adro. Untuk Adro sendiri ini sudah jebol support. Saya pribadi masih wait and see, jangan masuk dulu. Dia trennya masih downtrend, belum ada pembalikan arah, jadi nggak dulu. Dan buat emiten konstruksi cukup menarik. Waskita boleh dibeli, tapi hati-hati dengan fluktuasi harga yang tinggi ya. Kita level support di level harga 1350 buat waskita. Tapi dia resisten juga terbatas, 1480 sebagai resisten. Terlebih waskita sekarang sedang berada di bawah MA5, jadi trennya juga masih downtrend secara jangka pendek. Lalu ada Bank BRI. Untuk Bank BRI sendiri, saya lebih suka kita beli di level harga 4.000 sampai 4.150 sih. Jadi buat Bank BRI kita masih wait and see dulu, tunggu agak di bawah. Ya, selamat pagi juga beli dia, BSDE ya. BSDE masih on track uptrend-nya. Ini boleh beli di kisaran harga 1.150 sampai 1.170 dengan target di level harga 1.200 untuk BSDE. Lalu berikutnya ada Kalbe Pharma. Kalbe Pharma kita lihat, nah ini juga boleh buy ya, cukup menarik. Tadi masuk di shortlist saya juga, tapi dia masih terbatas di resisten dia di kisaran 1580. Nah, dia harus lewat 1580 dulu, baru target berikutnya di level 1670. Buat Kalbe juga cukup menarik. Dan supportnya di level harga 1515. Lalu berikutnya ada SSIA. SSIA saya lihat kemarin kenaikan cukup tinggi ya. Nah, di emiten seperti ini kalau mau masuk itu lebih ke arah trading cepat aja. Kalau sudah kalau mau hajar kanan atau beli di harga over 2-3% cuan langsung dijual. Kira-kira gitu untuk SSIA, hati-hati fluktuasi harganya. Lalu berikutnya Ibu Monica, ya Cepin, ECBP, dan Telkom. Untuk Cepin, keputusan masih bisa di hold atau enggak, itu tergantung juga dari harga average Ibu dan juga trading plan-nya sih. Kalau buat short term, ini mau di hold, boleh dengan area support di level 5650 dan resisten di harga 6100 untuk Cepin. Tapi hati-hati kalau sudah di bawah level 5650. ICBP kalau buat long term masih boleh di hold, nggak masalah. Telkom juga kalau buat long term di hold nggak masalah. Masih blue chip juga, jadi no problem kalau kita hold main jangka panjang. Dan untuk Telkom sendiri kalau mau masuk, kalau yang belum punya sahamnya di kisaran harga 3.050 sampai 3.130 kalau buat Telkom yang belum punya saham ya. Dan jualan nanti di level 3.400 untuk Telkom. Lalu ada Pegas. Untuk Pegas sendiri kita lihat cukup menarik juga. Kalau mau masuk saya lebih suka di level 1430 sampai 1450 dengan area jual di kisaran 1590 untuk Pegas. Masih on track juga, sudah di atas MA5. Dari stokastik dan MACD juga masih bagus di area oversold juga. Lalu Pak Ferial, kita lihat PTBA ya. PTBA, ya trennya masih downtrend. Saya pribadi lebih suka wait and see dulu. Kita jangan ke batubara dulu, karena tadi kita lihat batubara cukup negatif ya dari harga batubaranya, jadi ntar dulu buat masuk. Lalu waskita, untuk waskita sendiri tadi sudah disebutkan, boleh diperhatikan dengan entry level di kisaran 1400 sampai 1415 masih boleh, tapi dia masih terbatas ya untuk pergerakan harganya. Resisten di level harga 1515. Lalu ada TINS, untuk TINS juga, untuk TINS sendiri ini pergerakan akan fluktuatif, dan dia juga masih di bawah MA20 ya. 2030 sebagai resisten dan level support di level harga 1000 Untuk TINS resisten di 2020, support di level 1660.
Lalu Inco, untuk Inco sendiri kita lihat, ya kalau mau masuk saya lebih suka di level harga 5.600 sampai 5.700 sih untuk Inco. Jadi masih wait and see dulu. Lalu tadi Wika sudah. Wika kita lihat ya masih ketahan juga di MA20 2040 sebagai resisten, support di level harga 1.900. Jadi kalau masuk di kisaran 1.900 sampai 1950 ya. Lalu ada MDK Adikarya. Untuk Adikarya boleh masuk ya, doji terakhir cukup menarik. Target harga 1650, support di level harga 1300. Untuk MDKA ini ntar dulu ya, kita masih wait and see dulu buat masuk, jangan masuk dulu. Sudah kena target profit kemarin, kena di bagian atas Bollinger Band. Jadi ntar dulu kalau mau masuk. Indi cenderung sideways juga. Kita lihat buat Indi, saya pribadi lebih suka wait and see dulu ya. Harga batu bara kurang begitu bersahabat, jadi ntar dulu buat masuk. Lalu berikutnya Bank Mandiri. Bank Mandiri juga cukup oke sih di bawah. Cuman kalau saya pribadi ya, lebih suka kita beli di area 6.200 sampai 6.350 buat Bank Mandiri. Dan Bank BCA kita lihat cenderung sideways aja. Kalau mau masuk di kisaran level 33.000 sampai 33.500. Lalu berikutnya dari Bapak Triadi, tadi Tin sudah ya. Untuk Bank BNI, ini sudah kena target profit sih. Ada potensi hari ini untuk rilis profit dulu, jualan dulu buat Bank BNI. Kalau belum punya sahamnya, boleh masuk di kisaran 6.000 sampai 6.200. Jadi kira-kira gitu buat Bank BNI. Sementara Bank BRI tadi sudah disebutkan, saya lebih suka masuk kita di kisaran 4.000 sampai 4.100. Oke, kira-kira gitu ya Ibu Lita. Untuk BRIS, oke, BRIS tadi belum ya. BRIS kemarin masih naik ya. Oke, untuk BRIS sendiri level support di level harga 2.400. Nah, ini kalau kita lihat untuk BRIS level support sama resistennya agak jauh. Jadi perhatikan ada fluktuasi harga di sana di kisaran 2.400 sampai 2.800. Nah, untuk resisten 2.800 buat BRIS, support di level 2420. Jadi hati-hati cukup jauh di sini ya. Meskipun dia masih cenderung on track sih. Terakhir higher low ya. Kira-kira gitu buat BRIS. Lalu berikutnya ada BBHI, IRA, dan juga BCPI untuk Ibu Sri. Nah, untuk Ibu Sri ini pilihan sahamnya nampaknya kurang begitu liquid ya. Jadi kalau saya pribadi tidak menyarankan jika masuk di saham-saham yang tidak begitu liquid seperti ini. Karena dari sisi mentalnya juga harus agak kuat dulu nih Bu, kalau buat masuk di saham-saham seperti ini. Untuk BBHI misalnya, dia kemarin sudah rally dan kalau kita lihat volumenya nih, hati-hati volumenya tipis, dia sering auto reject bawah beberapa hari. Jadi buat BBHI, kalau sudah punya barang, jika sudah untung, jual aja nggak apa-apa. Kalau belum punya, kita main lot kecil dulu aja. Kita latih dulu mental kita sih. Jadi misalnya kalau di saham-saham kayak gini, 2-3% udah untung, cabut dulu aja. Sama kita dengan IRA, KF, dan juga INAF. Dia sudah ARB beberapa kali, sekarang sudah mulai agak rebound. Tapi saham ini akan sangat fluktuatif. Kalau kita nggak siap mental, bisa aja kita bisa nyangkut lagi. Kayak periode-periode sebelumnya. Jadi kalau saya pribadi, cenderung nggak berani di saham-saham seperti ini. Nah, tapi kalau sudah punya barang, Ibu Sri boleh, kalau sudah untung 2-3%, boleh cabut dulu. Lalu berikutnya BCPI. Nah, ini BCPI juga sama ya. Tidak ada. BCIP mungkin. Oke, untuk BCIP juga sama. Ini volume cukup tipis. Harga saham yang dekat-dekat 50, saya jujur aja juga nggak berani ya. Kita lihat dia untuk resisten di level 66, support di level harga 55. Jadi kalau main di yang penny stock kayak gini, agak apa ya, kita modalnya kecil aja sih, jangan banyak-banyak. Dan kalau sudah untung,
boleh 3-5% lah, kita naikin dikit, jualan. Gitu kira-kira. Kalau Cleo, oke untuk Cleo kita lihat di sini, dia masih cenderung sideways aja ya, dari short term-nya masih bearish. Di sini kita lihat dari stokastik dia juga sudah mau ada indikasi dead cross. MACD juga masih belum menarik. Kalau saya pribadi untuk Cleo nggak dulu buat masuk. Lalu berikutnya, oke Pak Syaiful, terima kasih atas masukannya ya. Speed analisanya, oke siap. Akan saya agak perlambat dan lebih lengkap lagi. Lalu Ibu Melinda untuk Inco tadi sudah diberitahukan. Untuk Inco sendiri, untuk level entry di kisaran 5.300 sampai 5.600 ya kalau buat Inco. Jadi kita masih wait and see dulu. Dan INKP. Untuk INKP ini masih on track di uptrend channel sebetulnya. Tapi untuk ruang penguatan juga akan cenderung terbatas untuk INKP. Jadi kita lihat dia resisten di level harga 14.000. Dan level support kita bisa pakai di level 13.000. Jadi untuk ruangnya juga sudah mulai agak terbatas. Hati-hati di INKP. Lalu berikutnya ada PIVA. Untuk PIVA sendiri dia dari harganya, oke kemarin kepentok di MA20, dia resistennya di level harga 1070, support di level harga 940, dan yang perlu diperhatikan adalah dari volume. Ini dia volumenya agak tipis setelah dia rally tanggal 11 dan juga 12 Januari. Jadi entar dulu kalau masuk di PIVA, kalau saya lihat dari volumenya juga cenderung nggak begitu besar. Jadi hati-hati di situ. Lalu selamat pagi juga Pak Felix. Medco boleh beli dengan asumsi tadi harga minyak naik. Ya, jadi boleh kalau mau beli 2-3% keluar. Untuk Demas ini cenderung sideways aja. Kita lihat kemarin harga sempat menguat sedikit ke level 224 ya. Untuk Demas support di level harga 214. Untuk Demas support di level harga 210, resisten di level harga 230 untuk Demas. Lalu BES itu juga cukup menarik, boleh beli dengan target harga di level harga 170. Dan level support kita lihat di level 150. Oke, lalu berikutnya Ibu Arni, kita lihat untuk Mayora ya. Untuk Mayora kita lihat, untuk Mayora sudah jebol area sideways dia ya. Kalau saya pribadi sudah jebol seperti ini, kita tunggu sih 2550. Nah, kalau di bawah 2550, cut loss dulu. Karena ada potensi ada rebound setelah dia menyentuh 2550. Lalu kita lihat untuk Telkom. Untuk Telkom, potensi kenaikan jangka pendek ada di level 3.400 ke level MA20-nya ya. Lalu berikutnya di level 3.600 untuk Telkom. Potensinya ada di level tersebut. Lalu untuk Sido dan Tower, untuk Sido kemarin kalau nggak salah ya sudah mulai masuk jam. Oke, untuk Sido sudah kena target harga kita sebetulnya ini 770. Kami sudah rekomendasikan sejak 29 Januari ya. Jadi ini sudah kena target kita. Untuk berikutnya kita bisa maintain level MA20 sebagai support. Berarti sekarang 750 sebagai area supportnya. Dan resisten berikutnya di level 800. Kalau buat tower, itu kalau kita, sudah masuk jam 9, kita ganti platform. Oke, buat tower, kemarin tutup menguat ya, sekitar hampir 2%. Untuk tower sendiri kita lihat, untuk ada potensi dia ke level 1040 buat si tower ini dalam jangka pendek. Jadi kalau sudah punya sahamnya, nanti boleh siap-siap jual di kisaran 1035 ataupun 1040. Oke, untuk entry level buat tower di level 1000 ya, kalau belum punya sahamnya.
Lalu SSIA karena dia lagi rally, hajar kanan aja 2-3% cabut. Ya, tapi hari ini koreksi ya 5.30. Lalu INKP supportnya di berapa? Untuk INKP kita lihat. Oke, untuk INKP sendiri kita lihat level supportnya di area 13.000 tadi ya. Hari ini masih rally, dia lanjut ke level 13.375. Lalu ERA, untuk ERA sendiri level supportnya di sini di level harga 2.700 buat ERA ya. Kita bisa pakai angka bulatnya dulu. 2.700 sebagai support. Hari ini naik ke level 2770. Resisten di level harga 2.900. Lalu berikutnya Harum. Oke, untuk Harum sendiri, ya untuk Harum ini sudah di puncak, jadi sudah masuk area taking profit sih. Jadi kalau sudah punya barang, boleh jualan dulu ya buat Harum. Lalu kalau prospek yang baru IPO, nah untuk yang baru IPO saya juga belum melihat sih ini masuk ke kategori bank buku berapa. Tapi kalau dia baru IPO, memang harga sahamnya dia akan cepat naik seperti ini. Banknet Indonesia Syariah ya. Dia sudah beberapa hari sudah auto reject atas ya untuk bank. Kalau kita lihat secara sekilas, buat PBV dia sudah di level 5,5 kali, sudah mahal. Dan dari PI 16,3. Jadi memang sudah cukup mahal sih. Jadi kalau kita main di saham IPO juga agak berhati-hati karena pastinya di hari-hari awal perdagangan selama seminggu atau beberapa minggu itu akan cenderung mengalami auto reject atas sih. Dan dia setelah itu akan fluktuatif harganya. Kalau yang maintain harganya itu mereka jualan. Itu kalau kita lihat ya. Lalu buat BJTM ini masih bagus juga. 740 sebagai area 730 sebagai area support, resisten di level harga 820. Boleh masuk BCTM, nggak apa-apa, di hold. Indofood, Indofood dia masih downtrend. Kalau saya pribadi, kita wait and see dulu. Tunggu dia agak sideways lama ya, sebagai dia minta level support. Oke, lalu Ibu Levi, Akra ya. Akra cukup menarik juga, saya perhatikan. Ya, Akra cukup menarik, tapi dia sudah mulai dekat area taking profit ya. 3450 sebagai area taking profit. Jadi yang sudah punya sahamnya boleh jualan dulu buat Akra. Kalau sudah punya jualan dulu nggak apa-apa. Buat PPRO, ya di level 75. Ya, kalau saya pribadi, kalau di level saham yang di bawah 100 seperti ini, akan cukup riskan sih. Saya nggak cenderung nggak berani banyak. Dan kita lihat kalau PPRO boleh jual aja di kisaran harga 78 sampai 80 gitu. Lalu ITMG, untuk ITMG dia masih downtrend ya. Kalau sudah punya gimana? Sekarang boleh di hold dengan asumsi dia berhasil bertahan di level 11.500 sebagai area support. Kira-kira gitu. Lalu Mika, oke untuk Mika sendiri kita lihat Mika sudah di pucuk sih. Ini jualan ya. Kalau sudah punya sahamnya boleh jualan aja.
Nah, sudah jauh kan? Nah, apalagi dia juga sudah jauh dari MA5 nih. Nah, MA5 di sini. Jadi, dia di level supportnya adalah di area 3080. Nah, jadi boleh jualan, kita ambil lagi di 3080. Dan lalu Pak Tommy memang ini agak, apa ya, Poems emang agak bermasalah sih, agak lambat. Itu dari jam 9 sampai jam 9.15. Karena overload server atau apa saya juga nggak tahu. Bahkan kita buka chart juga susah. Ini kita juga sudah komunikasikan ke tim IT sih. Kita sudah bilang bahwa tolong dong ini servernya biar kembali normal seperti yang lalu, karena nasabah juga agak kesulitan nih. Nah, ini sudah kami sampaikan ke IT, tinggal kita tunggu aja mereka treatmentnya seperti apa gitu. Oke, kalau nggak bisa masuk di primary server ya pakai secondary server sih. Iya betul, Pak Dani memang parah banget servernya, apalagi dari jam 9 sampai 9.15. Nah, karena ya overload sih, sudah saya sampaikan juga ke tim IT-nya. Kita tunggu baiknya seperti apa. Oke, selamat pagi juga Ibu Reni. Kalau Sril UNTR BBRI untuk jangka panjang gimana? Oke, untuk Sril, kita lihat Sril. Ya, kalau berjangka panjang, kalau dari fundamentalnya masih oke, cuman hati-hati di depth-nya sih, utangnya dia agak banyak. Tapi kalau kita view untuk technical, dia level support di level harga 200, resisten di level harga 270 untuk Sril. UNTR jangka panjang, kalau kita lihat, ya untuk UNTR sendiri, dia boostingnya ada karena dia jualan emas ya, ada tambang emas di sana. UNTR sendiri, kalau kami lihat mau belinya di berapa untuk jangka panjang, kita boleh beli di kisaran 20.000 sampai 22.000 itu masih boleh beli buat invest. Lalu BBRI, kalau buat BBRI itu untuk perbankan kayak gini sih. Tadi sudah dibilang 4.000 sampai 4.100 atau kita juga bisa nyicil tiap bulannya sih. Gitu. Ya, selamat pagi juga Bapak Khairul untuk PTBA ya. Untuk PTBA hari ini naik 2%. Untuk resisten dia di level 2.500 ya. Untuk jangka pendek resisten di 2.500, TP1 2.500, TP2 kita lihat di sini ini ada cenderung area neckline ya setelah dia double top. Kita lihat neckline di sini resisten di level harga 2.700 untuk PTBA. Kira-kira gitu. Resisten pertama 2.500, resisten kedua 2.700. Dan kita lihat market ya, hari ini market masih mengalami kenaikan ya. Kita lihat tidak ada. Ya, hari ini IHSG masih naik sekitar 0,5%. Dengan asing cenderung masuk 87 miliar ya. Mereka kebanyakan beli di Bank BRI masih diakumulasi, Telkom, Bank Mandiri, PTBA, Akra masih diakumulasi oleh asing. Indi juga demikian, ternyata rebound ya. Oke, yang tadi Indi berhasil rebound. Reboundnya resisten terdekat 1540 untuk Indi. Lalu kita lihat masih stabil juga di atas ya. Oke, kalau masuk sekarang PTBA gimana? PTBA untuk PTBA kita lihat sekarang 2.500 sebagai resisten ya. Jadi kalau masuk sekarang agak terlalu cepat. Boleh ngantri aja di bid di level harga 24 2450 sih kalau mau ngantri di 2450. Karena kalau kita lihat dari bid offer sekarang, itu di offernya sekarang udah mulai tebal. Orang-orang sudah mulai banyak jualan di area 2480.
Jadi kalau kita hajar kanan sekarang, space kita agak terbatas nih. Kita perhatiin bid offernya ya. 2450 kalau mau pasang barang. Kalau mau pasang si PTBA ini. Karena dari kanannya udah mulai tebel nih, hati-hati. Gitu kira-kira. 2450, TP1 2500, TP2 2700 untuk PTBA. Hari ini asing masih masuk 8 miliar di PTBA. Ya, kalau mau ngantri dikit 2450 ya. Ya, selamat pagi juga Ibu Selfie. Untuk Arto ini saya lama nggak perhatiin sih. Dia sudah banyak banget auto reject atas. Arto, Bang Jago Arto, sudah level 7150. Untuk Arto sendiri, secara pribadi saya kurang begitu tertarik, karena dari volume dia cukup tipis. Jadi hati-hati, dia volume cukup tipis ya. Jadi saya enggak sih, dia udah rally dari harga 2000 sekarang 7000. Sudah tiga kali lipat. Jadi memang resikonya sangat tinggi untuk Arto. Jadi kalau saya pribadi enggak. Untuk Harum, kita lihat Harum masih naik 3% ternyata. Cukup kuat ya Harum. Target harga di level 6.400 untuk Harum ya. Tapi kalau masuk sekarang, cukup hati-hati, offernya sudah mulai agak tebal. Jadi ini sudah masuk lingkup taking profit sih. Jadi kalau Ibu Selfie baru masuk, hati-hati di sana. Ini orang-orang sudah pada pengen jualan gitu. Inco, untuk Inco, kita lihat masih sideways aja, resisten di level 6.250 ya buat Inco. Masih sideways aja, sekarang naik 2%. Kalau mau beli tadi saya lebih suka agak di bawah sih, 5.500 sampai 5.700 untuk Inco. Lalu Friend, untuk Friend sendiri saya kurang begitu tertarik sih kalau buat Friend. Dia harga sudah 50-an, dari fundamental juga kurang bagus, dari persaingan seluler juga dia ketinggalan. Jadi kalau saya pribadi, kalau buat Friend enggak buat masuk. Karena trennya juga masih downtrend ya. Jadi Friend enggak. Sido, Sido tadi resisten di level 700. Sekarang gimana pergerakannya? Wow, 820. Oke. Ini kenaikan gara-gara kemarin ada crossing ya. Kalau nggak salah 4 triliun crossing di Sido. Belum ada keterangannya untuk apa crossingnya. Jadi kalau buat Sido, saya pribadi lebih suka taking profit sih. Kalau buat sekarang, buat Sido taking profit. Karena dia juga sudah jauh dari MA5 ya. MA5 dia di area 780 untuk Sido. Jadi sini ini area taking profit sih kalau menurut saya pribadi. Dia higher-nya juga sudah kena 830 tadi. Jadi jangan masuk dulu gitu. Sudah agak terlambat. Oke, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan ya. Mungkin kita akhiri terlebih dahulu. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Semoga hari ini kita bisa cuan ya. IHSG sudah naik 0,6% hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya undur diri terlebih dahulu. Selamat pagi serta salam cuan.